Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan bank syariah. Kita sudah masuk ke bab 5 tentang riba dalam perspektif ekonomi. Pendahuluan, setelah kita membahas riba dan berbagai permasalahannya pada bab terdahulu, pada bab ini kita akan menganalisis bunga dengan berbagai implikasinya, baik dari segi ekonomi, produktivitas usaha, dampak kejiwaan, hubungan antar anggota masyarakat, demikian juga akibatnya terhadap akumulasi utang negara-negara berkembang. Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghindarkan diri dari kemalasan ilmiah yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi sudah sejalan dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama serta cendekiawan tinggal membubuhkan stempel saja. Kedua, tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek termasuk dimensi ekonomi dan perbankan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kezoliman di dalamnya. Pokok permasalahan. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus diajukan dalam membahas bunga dan pembiayaan usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi, apakah pembayaran bunga atas uang pinjaman merupakan hal yang wajar? Adilkah bila seseorang yang memberi pinjaman atau kreditor menuntut pihak berutang atau debitor membayar bunga atas utangnya? Sebaliknya, adilkah bila orang yang berutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dahulu bila kita hendak mengambil sikap yang objektif mengenai bunga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Bila terbukti bahwa bunga tidak dapat dibenarkan, baik oleh akal maupun keadilan, mengapa masalah bunga masih menjadi perdebatan? Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman atau kreditor sehingga ia menuntut imbalan uang setiap bulan atau setiap tahun? Para pelopor institusi bunga tak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini. Teori abstinence. Di antara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan abstinence. Pelopor teori ini menegaskan bahwa
ketika kreditor menahan diri atau abstinence, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan. Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun. Tentu ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukannya tersebut. Di samping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga abstinence. Kalau ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yaitu pemilik uang dan pengguna uang tersebut? Dalam tinjauan syariah, unsur penundaan konsumsi atau penundaan investasi tidak dapat dilihat ilat dalam suatu penetapan hukum. Para ulama merumuskan salah satu syarat ilat hukum atau argumentasi hukum adalah sifat yang jelas, zahir, tetap atau konsisten. Feeling seseorang yang menunggu dan melakukan tindakan abstinence itu sangat berbeda-beda. Bunga sebagai imbalan sewa. Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik yang menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebagainya, yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan. Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita seringkali mendapatkan rumus yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest, di mana K berarti rent untuk kapital, L berarti wage untuk labor, M berarti interest untuk money. Rumus di atas menunjukkan bahwa padanan rent atau sewa adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest atau bunga padanya uang. Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan rent atau sewa untuk uang, karena uang itu bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan. Produktif konsumtif. Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan, memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri. Apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain?
padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa. Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerjasama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor real. Di samping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal. Apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan? Dalam Islam, masing-masing tujuannya telah ada babnya, tanda kutip. Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Dalam hal ini Allah berfirman, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan, dalam kurung balasan, pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Akan tetapi jika ia ingin berbisnis dengan dananya, maka bab tanda kutipnya bisa sangat banyak, baik secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya, sementara seluruh keuntungan diambil mitra, serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada si investor. Praktik yang dilarang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan lagi harus pasti. Adapun return dan berbagi hasil sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, al-ijarah, al-mudorobah, al-musyarakah, al-hawalah, ar-rahan, al-kafalah, dan al-wakalah. Opportunity cost. Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Padahal kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman. Pandangan ini lagi-lagi berbenturan dengan pertanyaan dasar. Bagaimana kreditor dapat memastikan bahwa peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Dasar apa yang membuat beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap, sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula? Bagaimana pula kreditor dapat meyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun, sehingga
ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun. Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut. Di samping itu, ada anggapan yang keliru bahwa jika dana diusahakan secara syariah, berarti opportunity itu akan hilang sama sekali. Seluruh skema pembiayaan syariah yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mudorobah, syirkah al-mufawadah, bai as-salam, bai as-istisna, al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik, dan lain-lain, semuanya merupakan infrastruktur yang memberikan peluang kepada kedua pihak untuk memetik keuntungan yang adil dan proporsional. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.